الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. Sahabat saya Kiai Haji Ustaz Ulfit mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Mudah-mudahan beliau terus bisa memakmurkan masjid ini. Para asatid, para asatidah, para tokoh masyarakat, para haji, para hujjah, para hajjah, dan juga tidak penting para remaja dan anak-anak. Halo anak-anak, terdengar ke anak-anak di atas? Siap ditulis. Ada tugas dari bu guru, pak gurunya. Saya tahu karena saya pak guru. Gak boleh ribut ya. Kalau ribut bapak di masjid serba sedikit, berisik dan sebagainya, namanya juga anak. Kalau anaknya dengan bapaknya ada, insya Allah tidak akan berisik. Tapi kelak kita doakan mereka 20 tahun yang akan datang, yang akan menggantikan kita di sini, mereka itulah. Maka dibimbing, diarahkan, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada perempuan. Alhamdulillah. Sudah tidak terasa kita sudah hampir 9 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Betul apa tidak? Malam ini adalah malam yang ke-10, babak pertama. Kalau dalam sebuah sepak bola ini adalah merupakan babak penyisihan berakhir. Biasanya babak penyisihan di awal pesertanya banyak, sungguh luar. Di antara babak penyisihan ini pasti ada yang kalah, ada yang menang. Orang-orang yang istiqomah pada hari ini yang terus hadir setiap malamnya, dia salat tarawih setiap malamnya, datang ke masjid ini sampai akhir penyisihan ini, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu adalah pemenang di babak penyisihan. Semakin kesininya adalah babak semifinal, nanti semakin sedikit lagi. Apalagi sekarang sudah ramai mudik gratis di mana-mana. Pemerintah kecekan kemarin masa 1 hari mau Idul Fitri. Susah banget sih ngasih libur, ngasih seneng sama masyarakatnya gitu kan. Padahal ini momen silaturahmi teman baik, akhirnya dimundulin lagi jadi tanggal berapa? 18, tanggal 19, mepet juga gitu kan. Takut dia gak laku tuh. Jangan-jangan tiga ustaz doang ini. Orang kurang lapor semuanya. Padahal yang pemenang itu adalah sedikit. Ya, coba lihat semangatnya sepak bola. Bagi Indonesia kemarin mau U20, Indonesia tuan rumah internasional. Cepet Israel mau ke sini, orang akhirnya gak jadi. Gak jadi. Daripada lihat saudara-saudara kita dibantai. Saudara-saudara kita mah enak di sini di sholat berjamaah dan ayat. Mereka di sana nih, redek, senjata dan sebagainya. Tidak batas, kita bersyukur kepada orang Palestina yang saat ini menjaga Masjidil Aqsa. Mimpi doang di dunia. Paling apa? Udah jadi penonton, udah dulu dari zaman Cibenep ini. Daripada mereka datang ke
daripada dia babak belur tawuran sama anak SMK. Tahu sendiri akhirnya gak jadi Indonesia Timnas. Gak apa yang terpenting apa? Kita jadi pemenang di dalam ketika kita di Ramadan ini. Semua kita melaksanakan kegiatan Ramadan yang antusias dengan semangat fastabiqul khairat. Yang alhamdulillah yang tadinya tidak ngaji, insya Allah ngaji minimal sekarang udah 9 juz. Udah 9 juz apa 9 lembar. Masih mending ada 9 ayat, masih mending ada yang 1 ayat kagak. Padahal minimal adalah merupakan waktu yang sangat istimewa. Alhamdulillah sekarang tiap malam kelompak terus-terusan. Jadi membunyi kita di kantong, keluarin kagak. Nanti kalau biasanya yang nama kebaikan itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, ya gak bisa-bisa. Tapi kalau udah dipaksa menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, gak dipaksa pun dia datang. Coba anak-anak kita ke sekolah dulu, paksa kagak? Paksa, nangis gitu. Sekarang anak-anak gak disuruh juga, dapat ke sekolah. Ini bapak-bapak mesti paksa. Begitu juga dalam kebaikan nih. Amal paksa, gak apa-apa. Ketok 2.000, ketok 5.000, gak masalah. Bukan lihat nilai banyaknya. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul a'malu ahabbu ilallah, amalan apakah? Qala adwabuha wa ilqallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang sedikit tapi mayem. Tahu mayem? Terus menerus. Tiap malam 2.000, masa 2.000 kayak aja udah naik 3.000. 5.000 gak apa-apa, 5.000. Tapi nanti akhirnya nanti apa? Kalau kemana-mana bawa recehan penuh di sini, gak apa-apa. Recehan sini ada 100.000 kan, 5.000, 20. Ada orang yang yatim kasih, ada yang ngamen kasih aja, gak apa-apa. Gitu. Ada kotak amal yang insya Allah itu berkah. Berkah. Setiap hari ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma ajmik mulbekun albat. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang beriman. Yang korek-korek bukan manusia, ini malaikat. Insya Allah yang tadi masukin kotak, insya Allah bisa haji dan umroh. Amin. Yang belum besok dapat rezeki, jangan lupa suku aja ada apa-apa. Kotaknya kotak yang diem saja di sana. Malaikat berdoa, Allahumma anfid munfikun alfan. Ya Allah, berikanlah tambah-tambah rezeki bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan kita tahu malaikat adalah Ruhul Kudus. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berdosa sedikit pun. Kayak dengan kita, dosa mulu tiap hari. Ya, maka malaikat doanya sampai kepada Allah. Dan malaikat yang mendoakan itu dikabul. Maka kalau orang as-sa'iyun qaribun minallah, Allah qaribun minallah, dekat dengan manusia. Siapa sih yang disebut orang dermawan? Ya, qaribun minal jannah, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minallah, jauh daripada api neraka. Jangan khawatir ketika kita menginfak dan bersedekahkan menjadi fakir buat kita. Tapi insya Allah Allah akan balas yang berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah, banyak orang yang umrah, banyak yang haji. Itu padahal dari sepuluh sering dia berinfak bersedekah. Saya teringat ketika almarhum ayah saya mudah-mudahan mendapatkan ridho dan mudah-mudahan diampuni kedua orang tua saya. Karena saya bisa seperti ini berkat beliau. Mudah-mudahan beliau bisa merasakan hasilnya dari saya. Ketika orang tua meninggal dunia, ingat tuh, dihitung berapa jumlahnya. Tanya orang tua kita pernah ke haji atau enggak. Bukan orang yang ngerti gitu. Sebelum dibagi-bagiin tuh mana amanah-amanahnya. Utang-utangnya diselesaikan, ada amanah dah buat masjid dan jalan itu. Satu, ternyata dihitung-hitung kelihatannya bapak ini mampu untuk haji. Maka dikeluarkan, mereka sudah meninggal dunia, apa? Badal haji.
Padahal haji murah, gak usah nanti 32 tahun, gak usah. Nggak nyampe semen. Sekarang juga nih kalau padahal haji sekarang daftar, insya Allah kalau padahal hajinya bisa. Tapi kalau hari ini kita daftar haji loh, 30 tahun yang akan datang tambah mahal lagi loh. Duit kita kemana itu? Makan sama bapak-bapak. Akhirnya apa? Akhirnya sudah Bismillah badalin haji. Ya, apalagi badalin haji. Apanya? Tapi kenapa ya? Ketika kita sudah badalin haji, kayak tertarik-tarik umroh tuh. Kayak pingin aja umroh, pingin umroh. Itu Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Ya? Jalan yang terbaik akhirnya apa? Saya badalin haji ayah saya segitu. Desember haji kan waktu itu ya sekitar bulan-bulan mungkin Mei, Juni gitu kan. Saya Desember bisa umroh berdua sama istri pas liburan. Padahal kalau nggak pas liburan sih Oktober sebenarnya bisa juga. Tapi nggak tahu uangnya dari mana, Allah berikan. Berdua, alhamdulillah sama istri. Itu berkahnya. Dan sekarang udah umroh, alhamdulillah berkah juga. Dibalikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut ketika kita berinfak dan bersedekah akan menjadi fakir buat kita. Justru itu harta Indonesia ini wabahru. Setiap hari, setiap harta yang kita dapatkan itu namanya salary tiap bulan, apalagi nanti THR-nya, itu bukan milik buat kita sendiri. Ada milik mereka orang lain, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang sedikit itu harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan kotor. Ibaratnya, saya punya air. Kira-kira air aqua ini kan suci dan mensucikan. Coba lihat, bersih, suci dan mensucikan. Tapi tatkala air ini dibuka, kemudian datanglah kotoran misalkan cecak atau darah, ini berubah menurut fikih air ini menjadi apa? Menjadi air yang najis karena ini air yang sedikit. Harta kita, kalau kita tidak keluarkan infak, sedekah, zakat, mensucikan daripada harta, itu sama dengan kita minum yang di dalamnya bercampurlah kotoran-kotoran. Kira-kira nih kalau saya kasih minum ini kemudian dikasih kotoran cecak, kotoran tikus, kayak mau gak minum? Tapi kenapa diminum terus? Makanya apa? Itu akan menjadi kotor. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya seharusnya walaupun dengan cara yang halal tadinya menjadi najis, dimakan, apa efeknya? Idza dakhala al-halal yakhrujul halal. Apabila masuk ke dalam perut kita yang halal, maka keluarannya pun yang halal. Di harta kita diberikan untuk anak-anak kita, istri kita. Tanggung jawab siapa? Bapaknya. Ibu dengan enak-enak saja tanya, ini uang apa? Istri saya tuh kalau pulang kasih uang apa nih? Uang belanja. Artinya apa? Bukan tanya-tanya, tapi dia ingin memastikan. Pastikan bahwa harta yang didapatkan oleh istri dan anak betul-betul halalan thayyiban. Karena efeknya sangat dahsyat. Sari-sari makanan yang kita makan diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau ini yang halal dan thayyiban masuk ke otak, maka anaknya akan menjadi anak yang cerdas, mudah diatur, jadi anak yang soleh. Jangan salahkan anak kita. Idza dakhala al-haram yakhrujul haram. Apabila masuk ke dalam perut kita yang haram, maka keluarnya pun yang haram. Yang tadi itu air yang bersih tadi karena tidak disucikan, tidak dibersihkan, kotor, diminum aja terus, diminum aja terus. Kira-kira nih air itu bercampur dengan virus-virus. Kotoran virus apa enggak? Ya. Apalagi hati-hati hak orang lain udah dikumpulin, dimakan kan dari bagian, wah 2 kali lipat. Hati-hati tuh yang lihat urus zakat fitrah ya, dan zakat yang lainnya jadi amanah. Tuh, diminum, kira-kira kalau minuman yang tercampur dengan kotoran tadi, kira-kira bersih apa tidak? Kira-kira menjadi sehat apa tidak? Atas tidak halal haram yakhrujul haram. Masuk ke dalam perut kita yang haram, kemudian sari-sarinya diedarkan melalui tubuh, masuk ke otak, butak. Susah perlu dipanggil mak gurunya, prediksi tidak naik kelas. Lebih khawatirmu sekarang insya Allah anaknya naik kelas semua.
dipanggil sama guru ngajinya, berantem mulu, berisik mulu, susah diaturnya, gitu kan? Tapi anak yang lain coba lihat tadi, dia kayak bapaknya. Itu apa? Gambaran bapak ibu ketika kecil seperti itu, benar? Ketika kecil seperti itu. Nah, maka insya Allah kita akan memberikan keberkahan. Maka jangan salah. Oh, dia hartanya banyak, tapi tiap hari masuk rumah sakit, petang-petang ada BPJS. BPJS, masuk rumah sakit musik juga. Coba, karena kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Yang namanya sehat, makan sama teri, sama ikan asin, tahu teri, lalapan, saya orang Sudan, tahu tidak? Lalapan, sahur juga enak aja, kayak sambal jengkol muda, jengkol muda. Tapi coba kalau nggak sehat, saya ingat mak kita loh, kalau nggak sehat, namanya juga gak mampu makan. Jangankan itu, aduh, gak bakalan bisa dinikmatin itu, betul apa enggak? Tapi orang, walaupun dia bekerja biasa saja, yang penting cukup, alhamdulillah berkah. Dari budak-budak rentenir, dari budak-budak debt collector, gak usahlah hidup lihat-lihat ke atas. Lihat aja ke diri kita semampunya. Bisa motor ya sudahlah motor, kredit murahannya sudah kredit 5, mampunya motor beli mobil, wah dikejar debt collector tuh yang dilihatin. Gak bisa nikmatin hidup, malamnya 5 berapa? Utang. Kalau saya berprinsip sama istri, kalau memang nggak nabung, nggak bisa beli gas, nggak usah. Betul apa enggak? Pusing banget, belum kontrak. Alhamdulillah dapat KJP itu kan. Ini KJP-nya akhirnya apa? Kartunya digadein sama rentenir. Ada nggak yang gitu? Kok tahu pengalaman saya ngurusin orang. Coba diambil seharusnya itu biaya anak-anak, terus makanan, diambil rentenir supaya apa? Begitu keluar, diambil duitnya buat bayar utang anaknya, dolim orang tuanya. Dolim, itu ciri apa? Harta yang tidak berkah. Coba anda berkah, alhamdulillah, anak sehat walafiat. Itu mah cukup aja satu, gak apa-apa tadi. Satu aja udah habis. Susah lah, bagi 2-3 coba sekarang musik itu gaya-gayaan aja. Kecuali dia nih yang satu jadi direktur, ngurusin apa nih perusahaan yang ini, yang satu ngurusin pesantren, yang ini kontrak mau cari lagi. Itu berkah harta kita dengan berinfak dan bersedekah. Sebaliknya lihat wal bakhil, orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah, ba'idun minannas, jauh daripada manusia, qaribun minannar, dekat dengan neraka, ba'idun minal jannah, jauh daripada apa? Jauh daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya enak jadi mantan direktur, hidupnya enak mantan pejabat, begitu pensiun, plok sepuk, masuk rumah sakit, hartanya habis semua. Kenapa seperti itu? Ini Allah masih sayang. Mungkin ada harta-harta tadi yang tidak bersih, maka Allah habiskan melalui apa? Itu melalui berobat penyakit dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mending hartanya habis, dia tobat, dia meninggal dunia, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini belum meninggal aja udah datang dari bank, utangnya sekian, ke tetangga utangnya sekian, ahli warisnya pusing. Ahli waris jangan budak-budak harta yang ada, utang aja dibagi sama tuh. Dia laki-laki 2 kali lipat utangnya. Ibu tuh jangan jadi juga utang-utang saya perempuan, ya itu aturannya, gitu kan. Ya, kalau utang ya ibu dapat 1, laki-laki 2 kali lipat, gitu kan. Gak usah khawatir itu. Akhirnya apa? Orang yang seharusnya meninggal dunia, seharusnya dia tenang, hartanya banyak. Ada gak ingat gak untuk infak sedekah ke masjid? Ada gak ingat untuk diwakaf? Ini mah berantem akhirnya apa? Babak belur, berantem, bunuh-bunuhan, habis yang bersih. Akibat
Memperhatikan anak hanya dunia, dunia, dunia. Lebih baik kita habisin anak kita untuk apa? Anak pesantrenin, anak pondokin. Berikanlah kita warisan ilmu kepada anak kita, warisan agama. Insya Allah ketika meninggal dunia, dia tahu diri akan mendoakan kita semua. Kebanggalan merebutin harta. Adanya alhamdulillah, gak ada pun dia pasti ingat ini harta emak bapak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui kita di bulan Ramadan, amalan kita semakin meningkat, terus belajar, tapi yang terpenting istiqomah. Yang terpenting di subuhnya rame di sini. Bisa nggak di subuh aja deh dulu deh. Subuh deh nanti. Sekarang subuh bisa nggak istiqomah? Yang biasa nggak subuh gitu. Istiqomah. Habis lebaran nanti di sini jangan sepi. Pulang kampung dulu apa-apa. Balik ke sini coba biasakan subuh. Subuh aja dulu. Nanti kalau kita terbiasa sekali aja ketiduran, kecapean, tidak subuh berjamaah, itu akan menyesal. Ciri-ciri dulu, kalau subuhnya sudah mampu, karena semua adalah intisari daripada sholat yang lainnya pasti Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya yang sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.